Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Baik Desi Aniska. Masih bersama saya, Baik Desi Aniska Prayanti. Kali ini untuk video mata kuliah Kalkulus 1 atau Matematika Dasar, pertemuan ke-10 ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang definisi turunan dan beberapa aturan turunan. Ada aturan untuk penjumlahan, selisih, perkalian, dan pembagian. Nah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan trigonometri atau turunan sinus dan kosinus ya. Kalian pasti masih ingat di sekolah menengah dulu ya. Jika kita punya suatu fungsi fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Ini diingat ya. Sin turunannya adalah cos x. Sedangkan jika fungsi cos x, maka turunannya adalah min sin x. Mudah ya. Tinggal diingat sin itu turunannya cos, cos turunannya min sin. Nah, selanjutnya ini ada contoh, suatu fungsi 3 kali sin x ya, fx sama dengan 3 kali sin x. Maka kalian bisa langsung menggunakan ini turunannya ya. F aksen sama dengan 3 cos x. Langsung aja diturunkan ya, 3 dikali turunan dari sin x yaitu cos x. Itu menggunakan teori atau rumus langsung yang di SMA kan seperti ini ya. Namun kalau kita menganggapnya sebagai operasi perkalian juga bisa ya, dengan menganggap U itu nya 3, V-nya adalah sin ya, dengan menggunakan aturan perkalian ya, dimana U aksennya nanti 0, ini V aksennya adalah cos, tinggal dikaliin ya, ini 0, 3 cos X hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya fungsi trigonometri yang lain ya dapat dicari dengan menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Contohnya di sini aja saya nulisnya ya, nggak apa-apa ya. Fx sama dengan tan x. Oke. Perlu kita ingat bahwa tan x ini sama dengan sin x per cos x ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti ini merupakan bentuk pembagian dan aturan turunan itu tetap berlaku ya di turunan trigonometri. Maka kita bisa menganggap yang atas sebagai U dan yang bawah ini sebagai V ya. Sehingga kita bisa cari U aksennya adalah sin, turunan sin adalah cos x ya. Kemudian turunan dari cos x adalah min sin x. Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke rumus turunannya itu ya. Apa sih rumusnya kemarin tuh? V U aksen min apa? V aksen U ya kalau nggak salah ya, per V kuadrat. Ini adalah rumus untuk aturan pembagian. Nah, kalian silakan cek ya. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusi. Maka V-nya itu adalah cos X. Ya, kita kurung biar aman. Dikali U aksen yaitu cos X juga. Dikurangi V aksennya adalah min sin X ya. Dikali U-nya adalah sin X ya. Ini sin X, ini mau nulis sin X. Oke, udah anggap ini sin X lah di sini ya. Per V kuadrat, V-nya adalah cos ya. Kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi cos kuadrat X min kali min plus sin kuadrat X ya, per cos kuadrat X. Nah, ini sin kuadrat X plus sin
maaf, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X adalah 1 ya, per cos kuadrat X. Oke, seperti itu. Ini bisa disederhanakan lagi? Bisa ya. Oke, yang kurang lebih caranya seperti itu. Kalian ingin mencari yang lebih sederhana, boleh. Ini hasilnya ternyata ini sama dengan sekan kuadrat ya. Nah, begitu pula untuk fungsi trigonometri yang lain, misalkan sekan, kosekan, kotangen ya, bisa dicari menggunakan turunan dari fungsi sin dan cos ya. Asalnya dari situ. Oke, silakan di pause kalau ingin dicatat. Saya hapus. Selanjutnya kita akan ke turunan aturan rantai ya. Di sini banyak soal-soalnya. Saya belum sempat share ya, insya Allah saya share lah. Oke, share materi ini. Oke, perhatikan bahwa untuk aturan rantai juga saya yakin kalian sudah pernah belajar di sekolah menengah ya. Oke, carilah turunan dari fungsi y, ini pakai y, 10x kuadrat min 3x plus 8 kuadrat ya. Kalau fungsinya seperti ini ya, maka kita bisa jabarkan dia menjadi 10x kuadrat min 3x plus 8 ya, dikali dengan dirinya sendiri, yaitu 10x kuadrat min 3x plus 8 ya. Ini sudah dijelaskan di sini. Nah, karena bentuknya seperti ini ya, dia berpangkat 2, maka sebenarnya kita bisa menyelesaikannya dengan aturan perkalian ya, dengan menganggap ini sebagai U dan ini sebagai V. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau pangkatnya itu sangat besar? Misalkan Y sama dengan 10x kuadrat min 3x plus 8 pangkat 80 ya. Bisa saja sih kita kerjakan dengan perkalian. Ini kita tulis 80 kali atau 80 kali ya, perkalian 10x kuadrat min 3x plus 8 ini. Tapi kok itu akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, sebenarnya kita ke bawah dulu. Oke, fungsi Y pangkat 10x kuadrat min 3x plus 8 pangkat 80 itu ya bisa diselesaikan menggunakan aturan rantai dengan menganggap dia itu merupakan fungsi komposisi ya. Misalkan kita punya Y itu adalah fungsi F dengan variabel U, dan U sama dengan fungsi G dengan variabel X, itu menentukan suatu fungsi komposit, yaitu Y sama dengan FGX atau F bundaran G ya. Itu fungsi komposisi, kalian sudah belajar di materi fungsi. Selanjutnya, jika G itu terdiferensial atau memiliki turunan di X terhadap variabel X, dan F itu juga memiliki terdiferensial atau memiliki turunan, maka komposisinya itu juga memiliki turunan, yaitu rumusnya seperti ini ya. Bisa seperti ini. Kalau di SMA dulu bisa juga ini DYX, artinya Y ini diturunkan terhadap untuk variabel X, ini Y, fungsi Y diturunkan terhadap variabel U, dan DUX ini adalah fungsi U itu diturunkan terhadap variabel X. Kalau waktu di SMA dulu rumusnya kalau nggak salah, kalau kita punya Y gitu ya, rumusnya itu DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX ya, seperti ini. Ini sama. Ini notasinya aja yang berbeda ya. Nanti kita belajar tentang notasi itu dijelaskan lebih lanjut nanti di turunan tingkat tinggi ya. Oke. Ingatkan rumus seperti itu. Sekarang kita coba untuk soal yang ini ya. Tentukan turunan dari Y sama dengan 10x kuadrat min 3x plus 8 pangkat 80.
Berarti kita misalkan dulu di sini, kita jawab di sini ya. Kita misalkan ini sebagai U ya. Misalkan, udah ditulis misalnya. U itu sama dengan 10x kuadrat min 3x plus 8. Berarti kalau U-nya seperti itu ya. Ini adalah U, maka Y-nya menjadi, kita ganti dengan U pangkat 80. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita cari turunan pertamanya. Ini. Oke, kemarin kita pakai U aksen boleh ya. Tapi karena di sini ada 2 buah fungsi ya, agar tidak tertukar, istilahnya diturunkan itu terhadap variabel apa, berarti kita gunakan notasi, nggak salah ini Leibniz, namanya notasi Leibniz yang du gitu ya. Du kita akan turunkan terhadap variabel apa? Ini x, dx ya. Artinya fungsi u, kita menurunkan u terhadap variabel x. Ya, caranya sama, tetap hasilnya itu 20x min 3 ya. Sama dengan rumus yang awal tuh, sama. Nah, selanjutnya ini y, berarti kita akan menurunkan dy, diferensiasikan y terhadap variabel u, du. Nah, berarti karena di sini u ya, maka menjadi 80 u pangkat 79. Selanjutnya kita masuk ke rumus aturan rantai, yaitu boleh dyx sama dengan dyu dikali dux, atau kata lainnya adalah, bentuk lainnya, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, tinggal dikaliin aja. dy per du-nya adalah ini 80 u pangkat 79 ya, dikali ini du per dx-nya adalah 20x min 3. Oke. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Yang bisa dikaliin adalah ini ya, 80 kali 20x min 3 ini menjadi berapa? Banyak ya. 8 kali 2 16 x 8 kali 3 24 dikali u pangkat 79. Sekarang kita ganti u-nya kembali ke bentuk awalnya. Maaf, ini kurang. Bentuk awalnya tadi apa? U-nya adalah 10x kuadrat min 3x plus 8 pangkat 79 ya di sini ya. Oke. Paham ya? Ini tinggal mengulang pelajaran sedikit di sekolah menengah. Oke. Nah. Oke, saya hapus. Kalian bisa post nanti. Nah, saya punya trik mudah ya. Trik mudah dalam menyelesaikan aturan rantai yang seperti ini. Caranya adalah, triknya adalah turunkan aja ini seperti biasa, anggap sebagai aksen, ini sebagai variabel ya, yang persamaan ini. Berarti 80 ini tetap 10x kuadrat min 3x tambah 80 pangkat 80 min 1 79. Tapi dikali, jangan lupa diturunkan lagi yang di dalam kurungnya ini, yaitu dikali 20x plus, maaf itu plus atau min ya, min 3. Nah, mudah ya. Kita anggap turunkan aja seperti biasa, 80 tetap dalam kurungnya, pangkatnya berkurang, dikalikan turunan yang ada di dalam kurung, seperti itu. Oke. Banyak contoh di sini ya.
Sekarang kita setelah ke aturan rantai, ini ada notasi Leibniz namanya ya. Saya hapus dulu. Nah, notasi Leibniz itu yaitu dy per dx ini ya, yang pakai d itu dinamakan notasi Leibniz. Intinya sama saja ya. Biasanya turunan pertama misalkan y, kadang notasinya adalah y aksen sebagai turunan pertama. Kalau Leibniz menyatakan sebagai dy per dx itu yang turunan pertama. Masalah cara menghitungnya itu sama ya, cuman notasinya aja ya. Oke, berarti saya anggap sudah bisa ya yang notasi Leibniz ini. Ada aturan rantai juga di notasi Leibniz, oke. Kita langsung saja karena sama saja ya cara atau jalannya. Nah, yang harus kalian perhatikan di aturan rantai adalah tidak selamanya rantainya itu dua ya. Kayak cuman pakai permisalan tadi dy dx kan rumusnya adalah dy du dikali du per dx. Nah, ini disebut turunan rantai ya. Rantainya ada dua gitu, permisalannya ada dua. Tetapi jangan kaget nanti ada juga turunan rantai 3 seperti ini karena permisalannya itu lebih dari 2. Misalkan dy du, ternyata kita juga harus memisalkan dikali dv sebagai v ya, sehingga rumusnya seperti ini dx ya. Ada 3 tuh, 2 3 ini turunan rantai 3. Apa yang membedakannya? Contohnya seperti ini ya. Y sama dengan cos pangkat 3 x kuadrat plus 1. Kita misalkan dulu yang sebagai U-nya adalah x kuadrat plus 1 ya. Kemudian kita misalkan V-nya itu sebagai, karena ini ada U, cos x kuadrat cos U gitu ya. Sehingga Y-nya menjadi apa? V pangkat 3, yaitu cos ini pangkat 3 ya. Nah, ini kan 1, 2, 3. Ini dicari turunannya masing-masing. Kemudian tinggal dimasukin ke rumus seperti itu. Kalian coba nanti ya. Oke. Habis aturan rantai, kita akan ke turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi apa sih? Di sini akan dirangkum mengenai notasi turunan ya. Di sini bahwa ada 3 notasi untuk turunan. Yang pertama ada notasi f aksen, itu untuk fungsi f ya. Kemudian ada notasi y aksen kalau fungsinya sebagai y. Ternyata ada 4 ini. Kemudian ada notasi d, ada 4 ya seharusnya ini ya. Kemudian ada notasi Leibniz, ya ini pakai y juga sih. Nah, kalau kita pakai fungsi f, maka turunannya pertamanya dinotasikan sebagai f aksen ya. Y sebagai y aksen, notasi d diferensial maka d ini pakai y juga sih. Dx, y diturunkan terhadap variabel x. Kemudian ada notasi Leibniz atau Leibniz dibaca dy per dx. Selanjutnya untuk turunan kedua, f double aksen, y double aksen. Kalau notasi d-nya d kuadrat yx gitu ya. Notasi Leibniz-nya d kuadrat y per dx kuadrat. Ini menyatakan turunan kedua. Yeah. Jadinya apa yang kita bicarakan turunan tingkat 3 seterusnya ya. Pada turunan tingkat tinggi ini kita akan mencari turunan kedua, ketiga dan seterusnya ya. Itu dinamakan turunan tingkat tinggi. Oke, kita lihat contoh soalnya. Mudah saja. Oke. Ada fungsi seperti ini ya.
Jika Y sama dengan X pangkat 10 plus 7X kuadrat, tentukan D pangkat 3Y per DX kuadrat dan D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Ini artinya apa? Ini carilah turunan ketiga. Ya, kalau ini carilah turunan keempat. Oke, untuk mencari turunan ketiga dan keempat, tentunya kita harus tahu dulu turunan pertama ya. Kita punya Y, ada jawabannya di sini, tapi saya pengen jelasin di sini ya, supaya kalian semua tambah paham. 10, maaf, X pangkat 10 plus 7X kuadrat. Ini fungsinya. Maka kita cari turunan pertamanya, dy per dx adalah 10x pangkat 9 plus 14x. Itu turunan pertama. Selanjutnya untuk mencari turunan kedua, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat, itu adalah turunan pertama dari turunan pertama ya. Kita sudah menurunkan, kita peroleh ini turunan pertama. Maka turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama, yaitu 90x pangkat 8 plus 14. Ini turunan kedua. Untuk mencari turunan ketiga, maka kita harus menurunkan lagi yang turunan kedua. Itu menjadi 90 kali 8, 720 x pangkat 7. Ini adalah turunan ketiga. Nah, setelah memperoleh turunan ketiga, baru kita bisa dapatkan turunan yang keempat, yaitu ini. Hasilnya adalah 140x pangkat 6. Seperti itu ya. Itu adalah turunan tingkat tinggi. Silakan di-pause kalau pengen dicatat. Saya hapus dulu. Oke, selanjutnya ini ada studi kasus ya. Aplikasi dari turunannya. Kita lihat coba. Suatu benda ya bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisi S-nya memenuhi ini jaraknya 3 posisi ya, 3T kuadrat min 2T plus 1 dengan S itu dalam cm dan T itu dalam detik. Tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 5. Ini udah aplikasi turunan di bidang fisika ya. Terus kemudian kapan kecepatannya 0 dan kapan kecepatannya positif. Nah, kita punya S 3T kuadrat plus 2T plus 1 ya. Kalau kita ingat, kalian ingat bahwa turunan itu adalah, kecepatan itu adalah V sama dengan S per T ya. Berarti kalau kita mencari dV sama dengan ds per dt, seperti itu ya. Nah, kita mencari V itu adalah ds per dt. Benar ya? Coba kalau saya dikoreksi nanti kayak ini, V sama dengan ds per dt. Artinya kita langsung saja, ini maksudnya adalah kecepatan dapat diperoleh dari turunan pertama, posisi ya. Ini dia rumusnya. V adalah ds per dt, yaitu 6T plus 2. Ini kecepatannya. Nah, oke. Selanjutnya ditanyakan tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 1. Oke, udah ditemukan kecepatannya ini ya. Kecepatannya ditemukan dalam fungsi 6T plus 1. Kapan berapa kecepatannya pada saat T1? Berarti tinggal masukkan aja VT saat V-nya 1 ya, substitusi saja nilai satunya ya, yaitu 6 kali 1 plus 2. Berarti kecepatannya 9 satuan kecepatan ya.
Kemudian ditanya V5, berarti kalau T sama dengan 5 tinggal ganti aja 6 kali 5 plus 2. Oh, ini kurang ya? Oke. Oke, ini soalnya sih kurang, nggak apa-apa lah, berbeda. Kalau ditambah kan jadi kayak gini soalnya ya. Beda, biar beda lah, nggak apa-apa. Oke, anggap aja ini soalnya tambah ya. Sehingga hasil jawaban saya benar. Berbeda dengan soal yang di sini. Oke, ini jadinya kalau pakai soal saya ini kan tambah ya. 6 kali 5 30, 32. Oke, seperti itulah. Oke, sama aja. Yang penting hasilnya seperti itu. Kemudian kapan kecepatannya sama dengan 0? Berarti V sama dengan 0. V-nya adalah 6T plus 2. Ingat ya, kalau saya plus 2 sama dengan 0, berarti pada saat ini negatif hasilnya punya saya ya. Oke lah. Anggap saja seperti itu. 6T sama dengan min 2 apa? Sepertiga. Oke, pada saat min sepertiga. Walaupun hasil punya saya ini agak kurang real ya, nggak ada waktu yang negatif. Oke lah. Kita lanjutkan. Ini tadi udah aplikasi turunan ya, tentang kecepatan. Oke, saya rasa materi kita cukup sampai sini ya. Minggu depan kita akan membahas tentang pendiferensialan implisit, kemudian tentang aplikasi turunan di laju berkaitan, dan mencari nilai maksimum dan minimum. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.